orang tua kita, yaitu Bapak Qasim, Ketua beliau Ketua Panitia Tabligh Akbar Maulid Kanjeng Nabi Muhammad. Betul? Sebenarnya sinten Bapak? Mari kita menghadiahkan kepada beliau Al-Fatihah dari Bapak Qasim. Amin. Amin. Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yuskinuhu jannah wa yuskinul jannah ma'al muslimin ma'al salihin ya arhamar rahimin bihaqqi suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak, ini mau ceramah atau bagaimana? Saya tadi perjalanan sampai di tol, di samping ada gangguan mobil saya, subhanallah, di tengah jalan saya mendapatkan kabar saya punya keponakan meninggal dunia. Karena ini tugas dan saya cinta kepada panjenengan semuanya, sampai saya datang, keluarganya menyampaikan dengan tangisan di telepon, tapi ini amanatullah, saya datang kemari. Karena apa? Maulid Kanjeng Nabi Muhammad. Mari kita menghadiahkan pula almarhum Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad bin Ja'far Al-Mashhur Al-Hasani. Amin. Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaj'al ruhu ma'a abaihi wa ajdaduhu. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maulid ini mahal. Kalau sampean sudah sampai di kubur, pecinta-pecinta Kanjeng Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan syafaat di kubur. La ilaha illallah satar, la ilaha illallah al-ghaffar, la ilaha illallah al-qahhar, la ilaha illallah al-jabbar, al-wahid al-qahhar, al-aziz al-ghaffar, muqaddir al-aqdar, muqawwir al-layli ala an-nahar, tadhkiratan li ulil al-qulubi wal absar, alladhi aykata min khalqihi man istafahu
في جملة الأخيار. وصلى الله على النور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار حبيبنا وشفيعنا صاحب المولد سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المطهر وأصحابه المهاجرون والأنصار. فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق على لسان حبيبنا سيد المرسلين. آمين آمين. اللهم يا ربنا واغفر لنا ذنوبنا وتصلح لنا أعمالنا يا سميع الدعاء يا مولانا إنك أنت الله عزيزنا وأنت الله كريمنا وأنت الله قريبنا بجاه سيدنا محمد وبحق سيدنا محمد وبكرامة سيدنا محمد. اللهم بلغ صلواتنا على سيدنا محمد وآله سيدنا محمد. اللهم آمين. يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية. آمين. يا صاحب المواهب السنية صلي على صاحب المولد سيدنا محمد وآله خير الورى سجيا. واغفر لنا يا الله وارحمنا يا الله وتقبل أعمالنا يا الله يا Gusti. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, yang saat ini kami datang di majelis yang penuh karomah barokah ini. Kami hanyalah membawa dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kami sengaja. Ya Rabbana ya Gusti, jangan biarkan satu pun dari hamba-Mu yang malam ini hadir kecuali Engkau ampuni daripada segala dosa-dosanya. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati seluruh jajaran panitia tabligh akbar di desa Tengkorak atau Tengkorak, dan sebagai wasilah sahabat saya yang penuh kecintaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, Bapak Haji Darmo, dan juga para tokoh masyarakat yang malam ini hadir yang saya hormati, para ajengan kiai, para asatizah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pak, Bu, Maulid Nabi bukan kebudayaan,
Maulid Nabi, jangan berpikir kalau tidak bikin maulid kurang pas. Maulid Nabi, jangan berpikiran bahwa kalau kita tidak maulid bukan ahli sunnah wal. Maulid Nabi bukan kebudayaan. Maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bukan setahun sekali, bila perlu setiap hari. Gak bisa setiap hari, seminggu sekali. Gak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin kita. Besok ayah kita gak bisa membantu kita. Besok orang-orang tua kita gak bisa membantu kita. Besok di yaumil qiyamah, dari Sayyidina Adam alaihissalam manusia sampai manusia terakhir triliun, dan mereka semuanya bergelombang jalannya dengan teriakan-teriakan, tangisan-tangisan. Di Al-Quran disebutkan la sahibatihi wala bani. Gak kenal suami, gak kenal kepada istri, istri tidak kenal kepada suami, anak tidak mengenal kepada bapaknya, anak tidak mengenal kepada ibunya. Mereka besok di atas kuburnya teriak, nafsi, 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 diriku ya Gusti, ya Allah, diriku, diriku. Hanya pemimpin kita Kanjeng Nabi yang menyatakan ummati, ummati ana laha. Hei umatku, kemari, kemari, aku mohonkan ke Gusti Allah bagi kalian agar besok di yaumil qiyamah sampean semuanya selamat bersama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidup di dunia, tunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin, Pak, ini Quran bukan komik, ini kalamullah bukan main-main. Gusti Allah memberi jaminan kepada kita di dalam surat Al-Imran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Setiap Al-Quran diawali kalimat qul, itu perintah dari Allah. Artinya apa? Ya Muhammad, katakan kepada umatmu, hei kekasihku Muhammad, sampaikan kepada umatmu kalimat qul ini, kalimat perintah dari Allah. In kuntum tuhibbunallah, apakah mereka umatmu, hei kekasihku Muhammad, mau aku lihat, mau aku cintai? Fattabi'uni, cintailah engkau dulu ya Muhammad. Ini perintah Allah. Pak, pegang ini Pak, perintah Allah. Kita nggak punya amal, bohong. Nggak ada amal. In kuntum tuhibbunallah, kalau mereka aku lihat hambaku, apakah mereka aku ingin cintai? Fattabi'uni, cintailah engkau dulu ya Muhammad. Ikutilah engkau dulu ya Muhammad. Kalau kita sudah mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, kita sudah sayang kepada Kanjeng Nabi Muhammad.
Tahu Allah mengatakan apa? Yuhibbukumullah, aku Allah akan cinta kepada hamba-Ku. Kita cinta kepada Rasulullah, Gusti Allah cinta kepada kita. Lalu kita ditanya, naon Beb? Apa Beb? Untungnya kalau kita cinta kepada Kanjeng Nabi, Gusti Allah cinta kepada kita. Naon untungnya? Apa untungnya? Dijawab oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosamu aku ampuni. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dengan modal cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Dek, kondisi bangun. Modal satu, cinta. Pak Bu, cinta itu pengorbanan. Gak bisa dikatakan sampean cinta kalau tanpa pengorbanan. Seperti sekarang ini sampean tinggalkan rumah sampean, rumah digembok. Yang biasa melaut gak jadi melaut, dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya cinta. Dan cinta itu perlu pengorbanan. Pengorbanan waktu, pengorbanan duit, pengorbanan perjuangan, itu namanya cinta. Coba si Udin cinta sama si Iro. Naon bae si Iro minta minyak wangi, dicari duit beli minyak wangi buat si Iro. Karena cinta. Itu namanya cinta. Seorang suami melihat istrinya perlu sesuatu, keluar agar istrinya senang. Kalau sudah punya anak, anaknya sakit, ibunya menangis, ya Allah, penyakit anakku pindahkan ke diriku, karena cinta kepada si anak. Itu namanya cinta. Apalagi ini malam, donatur yang menyumbang tenaga, yang menyumbang materi, seperti menghutangi kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Besok Rasulullah SAW akan membayar dengan syafaatul uzma. Mari kita harus menyadari bahwa kita akan ditanam, tahu sampai dikubur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Setiap manusia masuk ke dalam kubur, Allah menciptakan spesial malaikat arani mungkar wa nakir. Itu malaikat bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua, man nabiyuka, siapa pemimpinmu? Siapa nabimu? Kalau kita di dunia nggak kenal Rasulullah, begitu malaikat tanya, man nabiyuka, ke depan, di belakangnya pintu Jahannam wa bi'sal ghurur. Pak Bu, kalau kubur sendirian seperti Bapak Qasim almarhum, saya bukan nabi, bukan wali, bukan malaikat,
tapi dia membawa sesuatu yang indah di akhir hidupnya. Dia berusaha, berupaya, begitu hari jadinya dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mempunyai keyakinan ruh yang diterima oleh Allah, apalagi dia mempunyai tanggung jawab masalah ini malam, dihadirkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang, gembira, riang. Coba ketua panitia daripada hura-hura panitia tahun baru dengan dandutan, dengan joget-jogetan, begitu dia mati, tahu umat Muhammad kalau dicabut ruhnya sama orang yang bukan umat Muhammad lain, malaikatnya serem. Apalagi umat Muhammad yang soleh. Kalau umat Kanjeng Nabi yang soleh, malaikatnya wangi, ganteng. Belum mencabut ruhnya Israel mengucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa sampean? Anak Israel. Subhanallah. Apa kata Israel? Ojo wedi, jangan takut. Itulah tempatmu. Di dalam Al-Quran disebut idza balaghatil khulqum wa antum hina idzin tandurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Orang itu kalau mau mati, mau dicabut ruhnya, matanya itu dibuka hijabnya. Lihat tempatnya. Israel mengatakan, loh, enggak sampai tempatmu. Dilihat, asyik, istana, ditekorak, feot, itu istana. Terus keluar bidadari. Waktu malaikat Israel hilang habis dengan senyum. Goodbye. Tapi kalau orang nggak kenal Rasulullah, sholatnya kalau nggak punya duit, kalau punya duit lupa sama sholat. Waktu mau dicabut ruhnya sama malaikat, malaikatnya selepas. Siapa? Aku Israel. Israel. Mau apa? Nyabut rohmu. Dibetul-betul. Begitu keluar rohnya, cak, motornya mendeli, melotot. Ditutup, nggak mau, ditutup lagi. Begitu dibawa jasadnya ke kubur, tahu roh itu di atas jasad, tahu tempatnya. Yang bawa si Asep, si Udin, si Komar. Udin, pelan-pelan. Komar, pelan-pelan. Begitu berosot masuk ke dalam kubur, selesai 7 langkah yang nganterkan. Siji, loro, telu. Datang muka lagi. Man rabbuka? Hah? Man nabiyuka? Sopo ya? Lali aku. Lupa. Diajar sama malaikat. Tolong!
Nggak ada lulu. Udin. Nggak ngerti sudinya. Namanya siapa? Sahroni. Versinya namanya apa? Muslim. 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 Kata Muslim. Ngerokok. Muslim. Disangsur. Tak ada yang menolong. Tidak ada yang membantu. Sendirinya Anda. Siapa yang membantu? Apalagi yang suka mejeng di perapatan. Ini malam aja pakai jilbab, bohong. Pulang dari sini dibuka jilbabnya. Betul. Tobat Neng, tobat. Tobat. Sebelum Israel datang ke tempatnya sampean. Api kuburnya. Api. Apalagi yang pakai baju separuh kelihatan BH-nya. Pertama dinyos api, susu nih. Ini malam-malam tobat. Saya kasih tahu umat Muhammad kok nggak benar, selalu kekurangan, selalu kekurangan. Tapi kalau umat Muhammad soleh soleha dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia nggak sholat, apa ditanya? Wes sholat, lagi halangan. Padahal nggak halangan, bohong. Tuhan mau dibohongi. Aneh. Bukan pacarnya yang dibohongi, Tuhan dibohongi. Mari malam ini malam tobat. Percaya sama saya. Saya nanggung. Sholat. Jangan tinggalin sholat. Umat Kanjeng Nabi Muhammad kalau sholatnya benar 5 waktu. Puasa Ramadan dia lakukan, lambena ilatin jogo, nggak usah ngomongin orang, masuk ke surga sama senda-sendanya. Apa dia bangun masjid? Tidak. Dia bangun madrasah? Tidak. Tapi sholatnya benar, dijaga auratnya. Ini aurat, dada ini aurat, jangan setengah badan. So ada si Asep, itu dibikin sama malaikat rujak ulang. Ini malam-malam tobat. Ini malam-malam tobat. Tuh Pak Kasim. Siapa yang menyangka Pak Kasim ini meninggal? Tidak ada yang menyangka. Ponakan saya ini masih muda, belum nikah, masih jejaka. Habib Abdul Qadir yang memang sudah ada umur, orangnya baik, lidahnya dijaga, sholatnya masya Allah. Dengan tenang, saya tadi tanya, dengan tenang. Saya nggak kenal sama Pak Qasim, tapi dengan hasil karyanya Pak Qasim ini malam ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa dia umat Kanjeng Nabi Muhammad dan pecinta Kanjeng Nabi Muhammad. Saya nggak kenal ini orang, tapi ini fakta yang berbicara. Fakta tidak bisa dibohongi. Mari kita robah kehidupan kita. Betul Pak Saroni, sampai kok kopian ireng, surbane ireng, jasnya ireng,
celana dalamnya. Rambutnya ireng. Nih, malam ini saya mau kasih resep, tapi laksanakan. Saya jamin. Saya bukan nabi, bukan wali, tapi ini Quran. Ayo, salawat 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayo, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekali kita baca salawat ini, sekali. Ini hadis dicukil oleh para ulama-ulama besar, sahabat-sahabat Nabi. 24 sahabat menulis ini tentang ini hadis. Dari 24 sahabat, 11 sahabat mubasyiruhum fil jannah ikut perang Badar yang dijamin oleh Allah surganya. Apa bunyinya ini hadis? Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara hasanat wa yamhu asyara sayyiat wa rafa'allahu asyara darajat. Sekali kita salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sekali kita duduk penyul bangun dikasih 3 hal. Pertama, dikasih pahala 10. Yang kedua, dosa kita diambil, nggak cukup. Yang ketiga, Pak, diangkat derajat kehidupan kita 10 derajat. Siapa yang mengangkat? Sang Maha Pencipta, Allah Jalla Jalaluhu. Salawat ini pegang. Zaman edan seperti sekarang ini, pegang. Ini modal kita besok menghadap Gusti Allah. Modal kita menghadap daripada mungkar wa nakir. Modal kita suatu sakaratil maut. Modal kita besok di yaumil qiyamah supaya bertemu dengan kanjeng Nabi Muhammad. Ini modalnya. Salawat. Dan salawat ini hebat. Hebat. Kita nggak megang wudu, dibolehkan baca salawat. Nggak megang wudu, dibolehkan salawat. Nih ibu-ibu, tiap bulan ada halangan, namanya apa? Menstrua. Ya, betul. Itu dari Allah, nggak bisa dibikin. Lalu fashion now beli apa? Beli apa? Softtek, betul ini muslim ini, pintar ini, profesor dokter ini. Gak bisa sholat, gak boleh ngaji Quran, tapi dibolehkan salawat. Hebat ini salawat. Orang wanita kalau lagi momen itu darah kotornya dari kaki sampai ke perutnya. Sampai ke sirahnya, ke kepalanya, nyut. Tapi kalau baca salawat nggak pusing, insya Allah nggak sakit perut. Salawat, walaupun sedang halangan salawat. Numpak motor, salawat, baca salawat, dibolehkan. Bayangin naik motor baca salawat, jalan bingung tapi baca salawat, maksudnya dicatat semua. Ibu-ibu ke pasar ambil keranjang. Biasanya penyakitnya ibu-ibu itu mau ke pasar, ke tetangga dulu, ngobrol dulu. Iya Bu, betul. Ngomongkan burung, apa? Burung. Tangga kula
si Lela. Anu. Sambil pantatnya dijalanin. Naudzubillah. Itu fitnatil kubur. Mari Bu robah mulai besok naikkan keranjang salawat Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli. Bu mampir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salawat. Bayangin dari rumahnya ke pasar 50, balik lagi 50, 100 kali 10, 1000 salawat. Hebat salawat. Bang ini berapa bang? Ini ambil duitnya. Sampai kutangi jebol. Roba. Kalau sampai yang ngeroba mulai malam ini besok banyak kesialan. Hati-hati. Kalau kita baca salawat, walaupun di dapur, bikin kopi, masak, ceng. Udah deh, habis. Bacain salawat dong. Insya Allah makanannya raus enak. Dan saya kasih tahu terutama ibu-ibu, jangan pergi ke dukun. Hati-hati. Orang yang pergi ke dukun dilaknat oleh Allah. 40 hari ibadahnya nggak diterima oleh Allah. Na'udzubillah. Kata Rasulullah, hatta yusalli bainal rukun wal maqam. Tahu rukun wal maqam itu di depan Ka'bah yang tidak ditolak doanya oleh Allah. Di depan Babul Multazam sama Hijr Ismail. Itu doa yang paling mustajab. Walaupun dia berdoa di situ tidak diterima oleh Allah. Dan pada saat dia menuju ke tempatnya dukun, malaikat melaknat dia. Begitu keluar, musyrik billah, dia sudah syirik sama Allah. Makanya kalau apa-apa jangan pergi ke dukun, apalagi dukun kan suaminya. Nah, supaya suami saya ini manut sama saya, ngikut sama saya. Mbak, kalau selain saya supaya burungnya mati. Dilaknat oleh Allah. Hati-hati. Kalau suami datang jam 12 malam, jam 1 malam, minta kopi, bikinin kopi, pahala. Sehari, 2 hari bacain salawat Allahumma sholli. Mudah-mudahan si Edi cinta sama gua. Kasih tetap nggak berubah. Hari ketiga pagi, tahu pagi, reak subuh, lidah subuh, ludah subuh tuh kayak Indomie kental. Loh mas Edi gila lu sama gua. Edi, loh mas Edi. Wih, kasihin langsung edan. Itu berkat salawat. Salawat ini pegangannya tahu Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Di bulan Rabiul Awal dia mendapatkan gelar Sultan Aulia. Dari apa dia mendapatkan gelar Sultan Aulia? Karena di bulan Rabiul Awal yom, hari pertama sampai akhir tidak kurang setiap hari 30.000 salawat. 30.000. Sultanil Malak Sahibir Ratib Samsis Sumus 45.000 sampai 50.000 setiap hari, sehingga dia mendapatkan kedudukan Sultanil Malak, pemimpin para makhluk di zamannya. Bukan dia orang luar biasa, tidak, cinta sama Rasulullah, salawatnya banyak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari malam ini kita berubah.
Ayo salawat. Allahumma sholli Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Semangat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Pegang ini. Saya kasih tahu, salawat ini nggak main-main. Orang kalau dia sholat yang wajib berapa? 5? Waktu. Ini belum makan ini. Sholat berapa sehari? 5 waktu. Ada sholat sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, ada sholat tahajud, ada sholat istikharah, ada sholat witir, ada sholat taraweh, ada sholat sunat tasbih, ada sholat sunat gerhana, ada sholat sunat duha, ada sholat sunatil mayyit. Itu semua sholat kalau nggak pakai salawat nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun bentuknya sholat, kalau nggak salawat kepada kanjeng Nabi, nggak sah sholatnya. Sampai sekarang berpikir, siapa ini kanjeng Nabi Muhammad? Sinten niki tiyang? Siapa ini Rasulullah? Kalau sholat kita tidak bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad, tidak diterima sholat kita. Kita berpikir, siapa ini Rasulullah? Mari kita menyadari. Saya ulangi lagi, kita ini gak punya amal, dosa, bangun tidur, yang dipikirin duit. Mau tidur, duit. Kita gak bangun tidur, alhamdulillah, ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Kita mikirin duit. Apalagi sholatnya kadang-kadang amburadul. Pak, kematian itu wajib, nggak bisa dielakkan. Dan tidak melihat umur. Kalau kita mengikuti dunia, apa kata Imam Syafi'i? Al-mal kal-ma'. Harta dunia ini seperti air. Air itu nggak bisa dipegang, bisa dilihat. Dinikmatin air secukupnya. Kalau kelebihan muntah kita. Itu dunia, harta dunia. Mari robah kedudukan kita sebagai hamba Allah. Mulai besok gadis-gadis yang cantik-cantik, kalau mau cepat dapat jodoh, orangnya baik, orangnya soleh, insya Allah suaminya bertanggung jawab. Amin. Tapi cinta. Jangan ngomong teriak-teriak, lari itu lagi. Apa ini obrolan baju? Robah, sinjinem, diam, tutup auratnya. Ke pasar, diam. Neng, asik, laki nggak asik. Lelaki sekarang ini lebih pintar. Dia nggak mau mencari wanita yang kayak kuntilanak, rambutnya reak-reak, nggak karuan segala macam. Sudah gitu listriknya mimbli. Lelaki yang pintar cari yang rumahan, yang terhormat. Sudah yang terhormat, pasti keluarganya terhormat. Insya Allah doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Laki-laki yang benar sholat. Orang itu kalau sudah sholatnya benar, wajahnya enak dilihat. Min athari wudu, mukanya itu bercahaya, senang, teduh, enak dilihat. Doanya diterima. Dan saya tambahkan, kullu doa, kata Rasulullah, hadis mutawatir,
kullu du'ain mahjubun sama fa idza ja'at sholatu alayya sa'idat doa. Setiap doa apapun yang kita minta sama Gusti Allah tanpa diawali salawat kepada Kanjeng Nabi enggak diterima oleh Allah. Salawat baru minta, itu salawat luar biasa. Kenapa salawat saja? Kenapa kita nggak baca ya Allah, ya Latif, ya Kabir, ya Alim, ya Khabir? Ini kebanyakan orang-orang yang nggak ngerti. Dia nggak mengerti siapa ini Rasulullah. Mungkin Wahabi, nggak suka tahlil, nggak suka maulid. Ini malam saya minta supaya Anda sadar siapa ini Rasulullah. Sebelum kita menyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad, kita awali apa? Allahumma. Ayo sama-sama. Allah. Tahu artinya Allahumma? Ya Allah ya Gusti. Demi nama-namamu al-ulya al-husna. Dengan nama-namamu yang maha agung dan maha suci, aku beruluk salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Allahumma. Makanya pembaca salawat tidak boleh membaca di kamar mandi, karena kamar mandi tempat jorok, tempat kotor, tempat pribadi, di mana malaikat mau nyatet lihat gunung Galunggung, malaikat nyatai. Yang kedua, setelah pertandingan Pak Sueb dengan Ibu Sueb, danger, mandi dulu bersih, boleh baca salawat. Kalau masih kotor nggak boleh baca salawat. Karena apa? Ada nama Allah, sifat Allah al-ulya. Mari mulai besok banyakilah salawat, minta sama Allah. Ya Allah, bihaqqi habibika Sayyidina Muhammad, sampaikan hajatku ya Allah, sampaikan hajatku. Lalu baca salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terutama istri-istri kalau ditinggal suaminya melaut, doakan ya Allah supaya pulang suamiku membawa hasil, supaya selamat. Doanya mar'atis solehah itu makbulah, istri yang solehah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah istri yang solehah. Istri yang solehah rumahnya aman, aman dari serangan-serangan santet, aman daripada kefakiran, aman daripada kemiskinan. Kalau kita banyak salawat. Saya kasih tahu, 3 minggu yang lalu saya di Kalimantan Selatan. Itu ada desa namanya Cempaka. Itu kurang lebih tidak jauh daripada Martapura. Di desa Cempaka itu orang mendulang inten berlian. Siapa ini hari? Subhanallah. Itu digali 15 meter. Ada 20 meter. Tergantung. Kalau dia sudah dapat berlian di dalam tanah yang dia cari, langsung dia salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, terus dijilat di atas, di luhur. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Saya tanya, Bang, kenapa harus baca salawat di dalam tanah? Beb, 2 hal kalau saya nggak baca salawat. Berlian di tangan saya bisa hilang, atau saya mati di dalam tanah. Tapi begitu saya salawat, aman, tenang, tentram, sampai saya keluar ke atas dengan selamat. Apa? Salawat kepada Rasulullah. Ayo mulai besok dengungkan salawat. Dosa kita sekali salawat 10 hilang, pahala 10 derajat kehidupan kita 10 derajat sekali salawat. Bagaimana kalau kita setiap malam, setiap hari baca sampai 100? Berapa pahalanya? Lalu apa? Ada kedekatan dengan Rasulullah SAW. Sampean jangan berpikir saya ini bukan
Ustaz, saya ini bukan kiai, saya ini bukan haji, saya ini bukan orang kaya, saya ini tukang ojek miskin. Apa kata Nabi? Laisa ahadun min ummat Muhammadin yusalli wa yusallimu beliau, tidak terkecuali siapapun umat Muhammad yang bersalawat kepada Rasulullah akan sampai dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Salawat kita diteruskan oleh para malaikat ke kanjeng Nabi Muhammad. Kalau sampean setiap hari sampai 500 nama sampean sudah ada dengan Rasulullah. Besok di yaumil qiyamah Rasulullah mengenali kita, yaitu apa? Salawat, kebanyakan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ya, saya penutup. Sebelum penutup saya bawa oleh-oleh, tapi di kisah true story, kisah yang sebenarnya. Seorang jaksa, Pak Darmo mana? Pak Darmo, mana Pak Darmo? Hilang. Mr. Darmo, come here. Ini di kota Libanon, Beirut. Seorang hakim, zaman ini itu Libanon dijajah oleh Inggris. Ini orang pintar, namanya Yusuf Ismail Al-Nabhani. Pintar, brilian. Setiap hari dia mengadili orang-orang. Lalu apa? Pemerintah di sana memberikan rumah seperti istana, dikasih mobil, dikasih pakaian segala macam. Kebutuhannya dia dicukupi. 1 tahun lebih sedikit kejadian. Dan ini Yusuf Ismail Al-Nabhani, gurunya Syekh Nawawi Tanaran di Mekah. Banyak ulama-ulama kita seperti Muhammad Arsyad Al-Banjari. Memang ini orang brilian, pintar. Dari Yusuf Ismail Al-Nabhani, waktu dia ngadili, toto ada anak muda, ganteng, diranting, udah itu dijorokin. Kaget Ismail. Siapa ini pemuda? Kata panitia pengadilan, ini membunuh orang. Membunuh? Hei, pemuda, betul kamu membunuh? Betul. Kok sampai membunuh? Ada apa? Begini Pak Hakim, saya ini kalau pergi ke kantor, saya pergi ke tempat pekerjaan saya, melewati rumahnya ini orang. Setiap saya lewat, dia ngejek saya. Diejek, tapi saya tidak peduli. Setiap hari, sampai ayah saya diejek sama dia, saya tidak peduli. Pernah ibu saya yang melahirkan saya dihina sama dia, saya nggak ladenin. Kemarin begitu saya lihat dia menghina Rasulullah, dia menghina kanjeng Nabi Muhammad. Rasulullah dihina, gak tahan saya. Tidak jauh dari situ ada tukang daging, saya ambil pisau, langsung saya bunuh. Cinta itu, hakim itu nunduk kepala, minta lagi sama yang muda, turun, kamu riwayat, kamu cerita lagi.
Saya setiap hari dihina diri saya. Tidak cukup orang tua saya. Tidak cukup ibu saya. Hampir setiap hari saya diejek. Kalau saya berangkat, dia nggak nemuin saya. Waktu pulang, saya diejek. Tapi kemarin, dia menghina Rasulullah. Ngatain Rasulullah. Dilecehkan Rasulullah. Saya nggak tahan. Nggak tahan saya. Tidak jauh dari situ ada tukang daging. Saya ambil pisaunya. Saya bunuh. Ya, terus dia berdiri dari kursinya, turun ke bawah. Panitia pengadilan. Para saksi pengadilan. Itu pangkatnya dilepas. Pangkatnya di sini dilepas. Apa kata Yusuf Ismail Al-Nabhani? Aku tidak bisa mengadili seseorang yang cinta kepada Rasulullah. Ulama besar. Pemerintah, penjabat di pengadilan. Ini hari sampai besok saya kosongkan, saya punya saya punya pakaian. Dan ini kunci mobil, saya kembalikan. Dan saya melepaskan jabatan ini. Saya nggak bisa mengadili pecinta Rasulullah. Terkejut. Sampai itu koran di Libanon namanya Herald Tribune. Itu mengulas tentang Yusuf Ismail Al-Nabhani. Dia kembalikan semuanya. Dia hijrah ke Mekah dan dia dakwah di Mekah. Banyak ulama-ulama dicetak sama dia. Menjadi ulama-ulama kaliber. Karena apa? Ngerti. Orang pinter, bukan orang serakah, bukan orang hanya berpikir dunia saja. Dia akan mati, dia akan ketemu dengan amalan-amalannya. Mari kita gak bisa seperti Yusuf Ismail Al-Nabhani. Paling tidak masukkan. Mulai malam ini saya mengharap jangan sampean hadir di sini percuma. Jangan. Taruh kecintaan sama Rasulullah supaya Anda selamat, keluarga Anda selamat, dan juga rezeki Anda mudah-mudahan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan Anda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bawa oleh-oleh. Saya dulu berapa tahun yang lalu saya kemarin. John. Opo ngalamin aja. Saya dulu pernah bawa besar, bukan dari komputer. Ini kitab baca setiap hari. Ini Ratib Samsi Sumus, komposisinya spesial, menguatkan tauhid dan membuka daripada rezeki. Ini dicetak dengan komputer hebat. Ini atasnya Qur'annya, bawahnya Latinnya, bawahnya artinya. Di dalam kitab ini Quran Latinnya, lalu artinya. Lalu dalam kitab ini Ratib Samsi Sumus. Apa Ratib Samsi Sumus? Mentartibkan bacaan-bacaan dengan komposisi yang diciptakan oleh ulama kaliber internasional untuk menguatkan tauhid dan membuka rezeki. Dengan diawali Al-Fatihah biniyat wa dhahir. Lalu diteruskan Alif Lam Mim. Dalikal kitab, lalu sampai Alif Lam Mim, dalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa yu'minuna
Diteruskan wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illallah. Terus disambung pula walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yasikum billah. Lalu ditutup wa'fu anna waghfir lana wa'fu anna waghfir lana 3 kali. Hadis mutawatir. Man alladhi, kata Kanjeng Nabi sabdanya, man alladhi yaqra suratil Baqarah awwaluha wa wasfuha wa akhiruha faka'annama yaqra Qur'an kullaha. Siapa umatku yang membaca surat Al-Baqarah pertama disambung pertengahan surat Al-Baqarah, lalu apa? Ditutup dengan akhir daripada surat Al-Baqarah, pahalanya ingat seperti membaca Al-Qur'an 30 juz. Lalu di sini zikirnya afdhalul zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah subhanallah bihamdihi. Lalu salawat. Lalu yang kedua di sini apa? Tawassul kepada para wali Allah seluruh dunia, diawali oleh Wali Songo dan Sohibul Wadi, termasuk Sultan Hasanuddin, termasuk Syekh Nawawi Tanarah, termasuk Maulana Kasunyatan, termasuk daripada Tirta Yasa dan lain-lain sebagainya. Tawasul aulia seluruh dunia dan Wali Songo. Lalu yang ketiga salawat Asma'ul Husna. Asma'ul Husna lain daripada yang lain. Yang kita tahu Asma'ul Husna berapa? 90. Ini bukan 99, 101. Ahadnya di belakang alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu, itu 3 sifat Allah. Jadi jumlahnya 101. Doa Kanjeng Nabi Muhammad di tengah-tengah doa itu berhenti, mohon minta hajatnya sampaian kepada Allah. Lalu di kitab ini ada Sayyidis Salawat. Apa itu Sayyidis Salawat? Diambil daripada kitab Dalail Khairat, rujukan para wali Allah. Lalu di ini ada salawat Abbasiyah. Apa itu salawat Abbasiyah? Dari Rasulullah mengijazahkan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas 10 kali. Tidak banyak, seluruh dosanya diampuni oleh Allah dan dikabulkan hajatnya. Dan ada gosida-gosida di sini. Lalu apa? Ada manakib yang pengarang ini ditulis bahasa Indonesia. Lalu yang tanggung jawab bintang film dari Tebet. Ini foto saya taruh sebagai tanggung jawab. Sebab takut nanti disalah artikan. Sebab takutnya seenaknya orang nyetak dan lain-lain sebagainya lalu memeres. Sekarang ini banyak memeres. Saya kasih subsidi buat jamaah tengkorak. Ini di mana-mana di atas 20. Saya hanya mau 15.000 ongkos cetaknya. Sampai yang mau bismillah, nggak apa-apa. Tapi kalau mau turun dibaca. Jangan sampai pikir hanya 15.000 saya cari. Jakarta kemari. Jalannya kalau naik kuda 2 hari nyampenya. Jadi 15.000 siapkan, mari diedarkan oleh para panitia. Siapin dulu 15.000 untuk dapat seperti ini lagi nggak ada. Ya, ayo salawat, ayo buat ini. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Bismillah wa
بتمام الوصول وإلى حضرة روحنا وشافعنا صاحب المولد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. baca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita tutup dengan kalimat tauhid agar pulang dari sini membawa oleh-oleh karomatillah, barokatillah, rahmatillah, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita dibuka oleh Allah, dan apa hajat-hajat kita serta niat kita ditampih di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saya baca, ikutin, karena ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar. Nanti setelah selesai ini doa, mohon masing-masing kepada Allah, karena membaca ini rahmatullah dibuka, khususnya di majlis ini yang baca dibuka. Setelah selesai minta sama Allah hajatnya sampean, insya Allah pulang membawa karomatillah, oleh-oleh dari Allah. Amin. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله. المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله. المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله. كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله. Angkat tangannya. Al-aman, al-aman. من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. اغفر لنا وارحمنا. اغفر لنا وارحمنا.
masing-masing sama Allah. Minta dibuka, tergantung kepada kita hajat kita. Minta yang benar, kesempatan ini, kesempatan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bersama-sama Rabbana atina wa fil akhirati hasanah wa qina. Bersama-sama innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Gabul. Alhamdulillah, insyaallah kita bisa bertemu lagi. Dan saya terima kasih kepada para panitia, wabil khusus Haji Darmo yang telah datang di tempat kediaman saya beserta para tokoh masyarakat di tempat ini. Dan saya mohon maaf kepada para jemaah, tolong jangan salaman. Saya